Halo semuanya, it's me Citra. Kenapa ya dosen, guru, ataupun petinggi-petinggi itu sangat dihormati ataupun disegani? Nah, hal ini karena mereka memiliki value atau nilai dari diri mereka. Nah, hal itu dapat dilihat dari attitude-nya, karakternya, terus bagaimana mereka bersikap, cara pandang, dan hal-hal yang positif dalam diri mereka. Nah, apakah kita harus menjadi atau memiliki profesi seperti mereka untuk dihormati atau disegani? Enggak juga. Karena menurut buku The Alpha Girls by Henry Menampiring, ia mengatakan ada sifat ataupun karakter yang membuat seseorang itu memiliki nilai atau value. Apa aja ya? Yang pertama, itu tidak masuk dalam drama atau bergosip. Nah, buku ini mengatakan bahwa orang yang memiliki value ataupun nilai, mereka hanya mementingkan hal-hal yang penting saja, contoh pekerjaannya, mungkin karirnya, dan dia tidak memperdulikan di luar kontrol. Even mereka juga diomongin. Nah, aku punya satu cerita, saat itu aku punya pengalaman kayak kerja part-time gitu, dan di tempat kerja itu memang kebetulan lagi ada drama. Nah, saat itu aku mengamati ada satu orang yang benar-benar aku melihat dia tidak memperdulikan drama itu. Sebenarnya dia tahu bahwa di kantor itu ada drama, tapi dia benar-benar yang kayak ketika ada orang nanya, kamu tahu nggak sih gini 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 tentang ini gitu. Tapi dia selalu bilang, iya sih, tapi ya udahlah gitu. Nah di situ aku berpikir, kenapa ya satu orang ini itu tidak memperdulikan hal-hal seperti itu dan dia hanya selalu aku lihat fokus bekerja, fokus menyelesaikan gambar. Nah, ternyata setelah aku sadari dan baca buku ini, karena dia itu punya value, karena dia itu sadar bahwa dirinya itu hanya mementingkan hal-hal yang penting dan yang bisa dia kontrol. Nah, seperti itu. Jadi, aku kayak, oh jadi ini ya definisi orang yang punya kualitas. Jadi dia tidak mempedulikan drama, tidak mempedulikan hal-hal yang seperti gosip, ataupun ketika ada orang bergosip tapi dia ada di sana, dia hanya bersikap netral kayak oh gitu ya, gitu. Dan kalau dari diri aku sih aku perlu mengurangi untuk bergosip ya. Karena kan cewek kadang-kadang tuh ada aja topiknya, tapi ya pelan-pelan cobalah untuk mengurangi gosip gitu. Yang kedua, sifat atau karakter yang memiliki prinsip. Orang yang memiliki value atau nilai, dia sadar dan menghargai dirinya sendiri. Mereka tahu apa potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka itu tidak ikut-ikutan. Jadi di dalam buku The Alpha Girl ini mengatakan bahwa kalau orang yang punya value itu orang yang memang dia itu menghargai diri mereka sendiri tanpa melihat keluar kayak ikut-ikutan orang. Nah, contoh misalkan dia punya mimpi A gitu. Dia tahu kenapa dia memilih mimpi A karena dia sadar potensi dia itu di bidang A. Sedangkan ketika misalkan di luar sana banyak menjadi B, dia tidak peduli karena dia sadar tentang potensi diri dia, tidak gengsi dan dia itu tidak terikat oleh apapun. Nah, terus kalau misalkan orang yang punya nilai, itu kan dia punya prinsip yang kuat. Dia tuh tidak pernah yang namanya insecure ataupun mungkin insecure untuk motivasi ya. Di buku ini menyebutkan bahwa orang yang punya nilai adalah orang yang dia tuh gak gampang goyah karena orang lain dan dia benar-benar menghargai jalan hidupnya dia sendiri. Even kegagalan, dia akan menjadikan itu pelajaran, keberhasilan, dia akan evaluasi apa yang perlu. Terus di buku ini kayak ketika ada orang yang memiliki pencapaian, dia akan support, kayak dia akan mendukung. Nah, dia tidak akan peduli kayak, aku baru sampai sini, dia nggak peduli tentang hal itu, karena dia ya seperti yang tadi dibilang di buku ini, karena orang yang punya nilai adalah orang yang menghargai prosesnya dia dan tanpa membandingkan diri dia dengan yang lain. Yang ketiga, mereka tidak terikat dengan cinta yang tidak pasti. Nah, baik dari POV perempuan maupun laki-laki, ketika salah satu pihak itu menunjukkan sinyal tidak mau atau tidak ingin,
Nah, berarti lebih baik tidak dilanjutkan. Mungkin saja dari laki-laki punya tipe perempuan seperti ini, dan perempuan juga punya tipe laki-laki seperti ini. Jadi dia tidak memaksakan kehendak dan mereka itu tidak terikat dengan hal itu. Nah, contoh misalkan dari laki-laki nih, dia sudah usaha. Kan biasanya laki-laki identik dengan effort gitu ya. Kayak udah berusaha untuk mencari perempuan tersebut dengan ya kasih bunga atau apalah itu ya. Nah, terus si perempuan kayak menunjukkan sinyal bahwa cukup untuk hanya berteman saja. Nah, hal ini dilakukan kayak si laki-laki akan, "Oh, oke, mungkin si perempuan punya tipe lain," gitu. Tipe laki-laki seperti apa gitu. Jadi dia tidak memaksakan hal itu, tapi dia tetap berusaha gitu karena dia menunjukkan bahwa, "Ya aku sudah usaha untuk mendapatkan si dia." Maupun si perempuan. Nah, ketika perempuan itu didekati oleh seorang laki-laki, tapi laki-laki ini tiba-tiba ghosting atau hilang, perempuan itu kayak nggak panik. Oh ya udah, berarti si laki-laki ini memang nggak mau melanjutkan. Di buku ini juga mengatakan ketika misalkan dalam suatu hubungan ada yang selingkuh gitu ya. Nah, berarti itu bukan salah dari pihak ketiga. Karena kan suatu hubungan itu terjadi karena ada suatu komitmen antara kamu dan dia. Nah, tiba-tiba misalkan ada pihak ketiga, ya berarti si perempuan atau si laki-laki ini yang membuka. Kayak dia juga membuka peluang gitu. Kalau misalkan si perempuan atau si laki-laki itu tidak menunjukkan sinyal untuk masuk ke kehidupan orang ketiga, kan hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi ini tuh kesalahan dari antara hubungan ini, entah laki-laki atau perempuan gitu. Gimana? Kalian setuju nggak dengan pernyataan bahwa orang yang memiliki value adalah orang yang tidak terikat dengan cinta yang tidak pasti atau tidak mengejar cinta yang tidak pasti? Karena mereka mereka sadar bahwa mereka itu menghargai diri mereka sendiri. Kalau orang lain aja udah nggak menghargai mereka, mereka akan kalah. Yang keempat, yang aku amati bahwa orang yang memiliki nilai atau value biasanya orang-orang yang lebih banyak mendengarkan di dalam situasi. Kayak bener banget, karena ketika misalkan ada rapat atau ada kerja kelompok, nah orang ini tuh menghargai orang ngomong, orang berbicara, terus mereka itu memahami situasi tersebut. Kayak, dan aku pernah coba, aku tuh kan orangnya banyak omong ya, jujur aja. Jadi misalkan kalau aku lagi kumpul gitu sama teman, aku tuh suka ngomong, suka cerita. Nah, dalam situasi aku pernah nih kayak diem gitu. Nah, aku pernah di situasi kayak aku tuh diem ketika lagi kumpul gitu. Nah, ternyata di sana aku tuh bisa melihat karakter-karakter kayak, oh ini ternyata teman aku tuh tipenya yang kayak gini loh. Ternyata ada tipe manusia yang oversharing, ternyata ada tipe manusia yang kayak, oh ternyata tuh dia ini tipenya kayak pengen ini, pengen itu. Jadi kita tuh bisa memahami kayak situasi itu tuh seperti apa dan orang ini tuh seperti apa karena kita tuh mendengarkan, kita lihat karakter dia gitu. Jadi kayak kita tuh lebih banyak memahami, kayak bener banget ya. Dan biasanya yang aku lihat teman aku yang dikit bicara tapi sekalinya ngomong itu meaningful, kayak apa ya, ada kayak nilainya gitu, kayak intinya tuh langsung dapat, ih bener banget gitu, kayak ya kan, aku sih ngerasa kayak gitu ya. Gimana? Menurut aku sih buku The Alpha Girls by Henry Manamfir ini bagus banget ya. Walaupun isi tulisannya girls, tapi kalau laki-laki baca itu tuh kayak di buku itu kita jadi belajar, oh ternyata orang yang punya nilai atau kualitas ternyata orang yang punya attitude, punya karakter, gimana kayak mereka menyikapi suatu masalah, ataupun orang yang menghargai diri mereka sendiri gitu. Baik di segi pendidikan, karir, dan banyak hal. Jadi menurut aku kalian wajib sih beli buku The Alpha Girls. So, itu aja yang bisa aku sampein. See you to the next video. Bye-bye. Hari ini aku pakai kebaya karena habis dari undangan. Sekalian aja sih.